Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tulisan ini, maka exploring berjalan. Proses menganalisis itu berjalan. Dan self explanation berfungsi sebagai self monitoring. Dari hasil exploring analysis, dari self explanation ini itu menghasilkan kesimpulan dari apa yang dipelajari. Itulah key casing. Di mana key casing? Mengapa key casing? Key casing ini adalah desain instruksional yang berpijak pada 5 asumsi dasar dalam belajar, dalam merancang pembelajaran. Pertama, yaitu key casing ini orientasinya individual, pembelajaran individual, meskipun kebanyakan dosen mengajar secara berkelompok, tapi di dalam kelompok itu setiap individu juga harus belajar. Untuk kalau saya biasa istilahkan dalam pembelajaran di kelas itu kita nanti kalian itu mengajarnya berkelompok tidak? Tentu saja
masing-masing, sendiri-sendiri. Makanya orientasinya individual. Kemudian pembelajaran itu harus langsung direncanakan, dilakukan langsung, dan orientasinya itu adalah jangka panjang. Sedikit gambaran yang saya bisa berikan kenapa langsung dan jangka panjang, seperti yang ditegaskan oleh Margaret Metzger, seorang kepala sekolah di Amerika, itu dia pesan kepada guru-guru bawahannya, ajari siswa cara belajar, bukan kita guru dosen meminta siswa belajar, tapi mereka tidak pernah mengajari cara belajar. Jadi yang dibutuhkan siswa mahasiswa itu adalah bagaimana belajar, bukan apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari itu mereka akan eksplorasi sendiri. Jadi itu langsung dan jangka panjang, orientasi pengembangan desain model pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Kenapa saya mengambil contoh dari sains? Sains selalu digerakkan oleh Hussein, mempertanyakan sudah sejauh mana saya memahami apa yang saya sudah pahami, untuk apa saya belajar A dan B, C, sehingga mampu melahirkan satu konklusi, satu kesimpulan. Dan ini yang bergerak di dalam sini adalah kemampuan critical thinking. Kemampuan creative thinking itu sebuah perlembagaan yang mengatakan tetap dulu kita menggunakan struktur mata kuliahnya itu. Jadi struktur mata kuliah pokok kajiannya itu yang kita tetap gunakan sampai sekarang. Cuma memang di dalam penjabaran materinya itu kita lakukan penyesuaian. Kenapa? Karena memang ada beberapa materi yang menurut beliau dan juga mungkin menurut amanah kita itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian. Itulah perlunya kita sering melakukan pertemuan seperti ini, sehingga hal-hal yang memang masih bagus tetap kita pertahankan, tetapi tentu saja banyak aspek-aspek yang perlu kita bahwa ada perguruan tinggi yang hanya satu SKS mata kuliah. Di situ kita lantai 2 aman, bawah juga. Pak kedua satu dari salah. Nanti kau tarik ke sana. Bapak atau Ibu tidak mau menentukan sendiri proyek buat kalian. Saya mau melihat kemampuan kalian identifikasi permasalahan, ya kan? Sesuaikan dengan waktu, tenaga, kalau ada biaya juga biaya, karena perguruan tinggi yang mengintegrasikan kewirausahaan juga biasanya memasukkan itu. Kalau kalian berhasil merembuk satu kelompok, nanti tentukan judul proyeknya apa. Nah, itu contoh protagonis, mahasiswa pemeran utamanya. Nah, tapi kebiasaan mahasiswa kita kan harus lihat contoh dulu, jangan tuh. Adakah contoh? Nah, sudah ada Pak, ada Bapak Ibu, nanti ada contoh yang kecil dan heterogen, dan tentu punya ketua kelompok yang mereka sepakati. Judul proyek mereka tentukan sendiri berdasarkan proyek pemantik yang sudah kita sampaikan. Nah, next lagi. Ini contoh sintaksnya. Sesuatu dikatakan model kalau punya sintaks. Jadi jangan tumpang tindih menggunakan istilah model, strategi, pendekatan, metode, itu beda. Oke, kalau dia strategi kita kenal dua, direct, indirect, langsung, tidak langsung. Ya kan? Bapak Ibu katakan kita online ya, berarti itu tidak langsung. Kita langsung luring ya, berarti itu langsung. Kalau pendekatan kita kenal dua, student center and teacher center. Itu pendekatan. Kalau metode itu tidak ada sintaksnya juga, dan itu hanya membahas tentang bagaimana cara mahasiswa menggunakan sumber-sumber belajarnya yang tidak selalu dosen itu sebagai sumber belajar. Itu cara dia menggunakan sumber belajar. Nah, kita kembali ke model. Ini ada sintaksnya.
Biasanya kalau sintaks yang pertama dimunculkan itu masih fine-fine saja Bapak Ibu dosen. Oke, ada judul project di mana kita upayakan mahasiswa tadi yang protagonis. Kalau di dalam teorinya yang disebut protagonis itu sebenarnya di case method. Tapi kita adopsi juga di project tersebut. Kemudian, nah ini spesifikasi produknya apa. Project itu sebenarnya tidak harus produknya hardware, ya kan? Tidak harus produknya software. Tapi project itu juga bisa produknya jasa. Dan bahkan kalau di MKWK kita sangat berharap produknya itu program. Bapak Ibu dosen MKWK, apalagi Indonesia menjelang pemilu, ini PR-nya orang MKWK itu berat sekali. PKN, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pancasila. Kenapa? Ini saat banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan gaduh. 1. Hoax. 2. Hate speech, ujaran kebencian. Sekarang hubungannya Bu Ar, hubungannya beri mereka proyek yang bisa mengedukasi masyarakat. Ini kemudian lakukan revisi. Revisi inilah yang kita jadikan proyek ahli. Kenapa teman-teman dosen yang benar-benar menerapkan project based learning biasanya sudah hapus final testnya, ya kan, ujian akhirnya, karena dia katakan sudah luar biasa ini membuat produk dan presentasi. Bu, bolehkah presentasi itu saya jadikan sebagai ujian akhir semester? Boleh. Boleh. Berarti di RPS-nya nanti tidak usah ada yang khusus untuk ujian akhir semester. Umumnya, tapi tidak semua. Tapi saya menemukan penyampaian dari teman-teman dosen seperti itu. Luar boleh nggak kami tidak usah ada UTS, ujian tengah semester, kami tidak usah ada UAS, karena sudah include masuk di proyek mereka. Dan ada pertanggungjawaban UAS itu pada saat mereka presentasi prototipe, dan UTS itu pada saat mereka presentasi prototipe, UAS itu pada saat mereka memvalidasi produk akhir setelah validasi. Saya katakan oke, itu rasional. Karena kalau ditambah lagi ujian, nah bikinkan pakai status mahasiswa di Facebook. Allah memberikan cobaan kepada umatnya tidak melampaui. Makanya dosen itu ngasih tugas melampaui SKS. Banyak sekali. Selalu orientasi kita adalah pencapaian sub CPMK. Itu selalu yang jadi orientasi kita. Sudah tercapaikah sub CPMK ini? Bukan banyak-banyakan tugas. Bukan banyak-banyakan evaluasi. Jadi itu yang menjadi orientasi kita. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melampaui SNDT, nah ini kalau kita mau kurang ini selalu ada pertanyaan di kriteria 9, manakah yang melampaui SNDT? Melampaui SNDT, maksudnya apa? Melampaui sub CPMK yang ada di RPS. Tapi harus dituliskan, harus ditulis di kriteria 9 itu. Beberapa mata kuliah yang melampaui SNDT. Yang kami maksud dengan melampaui SNDT adalah, ya kan, melampaui sub CPMK yang sudah kami tetapkan. Di mana kegiatan ini adalah untuk lingkup, ya kan, kampus dan masyarakat. Namun waktu di novena, 1 tatap muka, biasa kita sebut juga proses belajar PB. 2 pembelajaran terstruktur, biasa kita singkat PT. 3 belajar mandiri. Kalau dia PB, proses belajar atau tatap muka seperti ini. Sama juga kalau kita Zoom meeting, itu tatap maya itu sama tatap. Kalau dia PT, kalau sudah ada proyek yang Bapak Ibu berikan, besok turun ke lapangan ya, besok masuk laboratoriumnya, besok kita ke studio ya, dan seterusnya. PT itu sudah ada rambu-rambu yang harus mereka taati, mekanisme kerja yang harus mereka taati. Adapun untuk belajar mandiri, kalau Bapak Ibu mengatakan tolong referensinya dibaca di rumah, temukan istilah-istilah yang saudara tidak pahami, pertemuan selanjutnya kita bahas. Atau cukup baca referensinya,
Tidak apa-apa chapternya saja, nanti minggu depan kita diskusikan. Berarti kita berikan tugas belajar mandiri. Jadi tolong kolom bentuk pembelajaran ini isinya, kalau ini namanya metode ceramah bervariasi. Oke, problem solving ini sudah masuk model. Kalau model itu konsekuensinya harus ada sintaksnya, tahapan-tahapan. Tidak boleh kita hanya mengatakan Problem solving. tapi harus jelas itu problem solving berapa, sintaksnya apa. Pertanyaannya yang bisa timbul ini adalah rasionalkah satu model gelondongan ini selesai di satu pertemuan? Tidak. Oke, kalau tidak, problem solvingnya bisa tetap di sini, tapi cantumkan sintaks berapa yang bisa selesai di sini. Detailnya. Praktik. Bu, jenisnya tulis. Oke, instrumennya apa? Instrumennya tentu soal pilihan ganda contohnya. Bu, jenisnya non-tes. Apa itu? Tadi ada rubrik kan? Pengamatan project. Apa instrumennya? Rubrik unjuk kerja. Jadi tidak boleh kita hanya nyebut satu. Nah, kalau ini penilaian proses masih harus ada subnya di bawah. Jenisnya apa? Instrumennya apa? Ini juga penilaian hasil belajar. Inilah tadi yang kita sebut formatif semantik. Jenisnya apa? Instrumennya apa? Oke? Jadi kalau proses, contoh ya, saya kasih contoh dia jenisnya praktik pembuatan prototipe. Oke, berarti instrumen aktivitas mahasiswa semakin berat outputnya, itulah yang bobotnya lebih tinggi. Tapi kalau masih ceramah bervariasi di awal, membahas RPS, itu bobotnya jangan tinggi. Kelihatannya Bapak Ibu yang tidak masuk adalah aktivitasnya. Sedangkan hari ini kita sedang membahas project based learning. Ini nih, bentuk ini mestinya ada di sini. Nah, jadi sebentar saya mau coba kita turunkan ini ke SAP, Satuan Acara Pembelajaran. Nah, kita coba ambil dulu satu aktivitas di sini. Saya tidak akan berlama-lama di RPS supaya kita ada waktu buat kerja kelompok. Kita coba ngambil satu pertemuan. Bahwa yang project ada enggak di sini? Sudah ada enggak yang project? Etika. Ini ya. Sistem etika. Masih konsep ini. Oke, kelihatannya memang belum project. Yang harus dicapai oleh mahasiswa di setiap pertemuan berarti sudah sangat spesifik. Sudah sangat spesifik, sudah sangat operasional. Gunakan kata kerja operasional cukup satu. Nah, kalau dia ya sudah masuk sub CPMK, kita fokusnya di 2, 3, 4, kecuali kalau satu ini bahasa kontennya. Oke, jadi yang harus ada pengetahuan dan keterampilan. Kita fokusnya di situ. Ini tadi pengetahuan, ini keterampilan. Pengetahuan kalau dia katakan menguasai konsep itu sangat abstrak. Tapi kalau dikatakan di sini sudah mampu menjelaskan, mendeskripsikan, mengemukakan menurut ahli, itu sudah operasional. Nah ini, di sini tulis di sini mahasiswa mampu menjelaskan atau mana yang ini? Nah, saya juga sebentar ini ke Makassar.
Jadi mohon maaf salah, jadi kita tetap semangat. Itu yang intinya adalah semangat dari dalam. Insyaallah mungkin workshop penyusunan kurikulum IPWK berbasis proyek ya pada program bantuan pengembangan pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum 2023 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian strategi pembelajaran dalam kurung